Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan, NIM T 2019-3054, Prodi MBA MC2. Saya akan menjelaskan pengertian buku dan sumber belajar. Yang mana pengertian buku dan sumber belajar. Buku adalah merupakan suatu objek fisik, sebuah kumpulan yang bertindak sebagai sistem pencarian informasi. Ia harus dibaca karena informasi yang berada di dalamnya harus bisa diterima dan juga dimengerti. Menurut KBBI, buku adalah lembar kertas yang berjilid berisi tulisan ataupun kosong, sedangkan menurut Oxford Dictionary, buku adalah merupakan suatu hasil karya yang ditulis atau dicetak dengan halaman yang dijilid pada satu sisi, ataupun hasil karya yang ditunjukkan untuk menerbitkan buku yang dianggap berhasil apabila bisa mengunggah minat dari khalayak sasaran dalam memahami isi dari buku tersebut. Guna mendukung keberhasilan dari sebuah buku, maka diperlukan suatu desain yang bisa mencerminkan maksud serta tujuan tersebut. Pengertian buku menurut para ahli, menurut Stepo 2012, buku adalah kumpulan kertas berisi informasi tercetak, disusun secara sistematis, dijilid, serta sebagiannya diberi pelindung tersebut dari kertas tebal, karton, atau bahan lain. Buku teks pelajaran dipakai sebagai acuan wajib oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Menurut Kurniasi, buku adalah buah pikiran yang berisi ilmu pengetahuan, hasil analisis terhadap kurikulum secara tertulis. Buku disusun menggunakan bahasa sederhana, menarik, dan dilengkapi gambar serta daftar pustaka. Sedangkan pengertian dari sumber belajar adalah hal yang sangat penting bagi seorang guru. Sumber belajar mencangkup apa saja yang dapat digunakan untuk membantu seorang guru dalam belajar mengajar, dan kehidupan siswa belum dimanfaatkan secara optimal dalam pembelajaran. Sebagian besar guru cenderung memanfaatkan buku teks sebagai satu-satunya sumber belajar. Masih banyak para guru-guru di Indonesia yang menjadikan buku teks sebagai satu-satunya patokan dalam mengajar. Padahal banyak sumber belajar selain buku yang justru sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa, seperti lingkungan sekitar, perpustakaan, benda, dan lain sebagainya. Menurut Asosiasi Teknologi Komunikasi Pendidikan AECT, sumber belajar adalah sebuah sumber baik berupa data orang atau benda yang dapat digunakan untuk memberi fasilitas kemudahan belajar bagi siswa. Sumber belajar itu meliputi pesan orang, bahan, peralatan, teknik, dan lingkungan latar. Berdasarkan asal-usulnya, sumber belajar terbagi menjadi dua, yakni satu, sumber belajar yang dirancang learning resources by design, yaitu sumber belajar yang memang sengaja dibuat untuk tujuan pembelajaran. Contohnya adalah buku pelajaran modal, program audio, transparansi, OHT. Sumber 2, sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan, learning resources by utilization, yaitu sumber belajar yang tidak secara khusus
dirancang untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan, dipilih, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran pejabat pemerintah, tenaga ahli, pemuka agama, olahragawan, kebun binatang, waduk, film, sawah, terminal, surat kabar, siaran televisi, dan masih banyak lagi yang lainnya. A. Komponen-komponen sumber belajar. Sumber belajar berkaitan dengan segala sesuatu yang memungkinkan peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar di dalamnya, meliputi lingkungan fisik serta tempat belajar, bahan dan alat yang dapat digunakan, personal seperti pendidik, petugas perpustakaan, dan ahli media, dan siapa saja yang berpengaruh baik langsung atau tidak langsung untuk keberhasilan dalam pengalaman belajar dan pembelajaran. Dalam proses merencanakan pembelajaran, perencana harus dapat menggambarkan apa yang harus dilakukan agar pendidik dan peserta didik dalam memanfaatkan sumber belajar apa dan bagaimana cara memanfaatkan sumber belajar secara optimal. Media sebagai sumber belajar diperlukan kegiatan pembelajaran bagi peserta didik. Media digunakan untuk mempermudah mempelajari pesan dalam pembelajaran dan bagi pendidik, media dapat digunakan sebagai alat bantu yang dapat memudahkan menyampaikan pesan dan desain pembelajaran untuk peserta didik. Senia 2017. Oleh karena itu, pendidik dan peserta didik harus memanfaatkan sumber belajar dalam pembelajaran. Maka dari itu, di dalam sumber belajar terdapat komponen-komponen yang menyusun proses pembelajaran. Komponen-komponen sumber belajar antara lain komponen-komponen sumber belajar menurut Nana Sujana dan Ahmad Rifai 1989, 81, 83. Diantaranya adalah 1. Tujuan, misi, atau fungsi sumber belajar. 2. Bentuk, format, atau keadaan fisik sumber belajar. 3. Pesan yang dibawa oleh sumber belajar. Dan 4. Tingkat kesulitan atau kompleksitas pemahaman sumber belajar. Komponen-komponen sumber belajar di atas dapat diuraikan lebih jauh sebagai berikut. 1. Tujuan, misi, atau fungsi sumber belajar. Artinya setiap sumber belajar selalu memiliki tujuan atau misi yang akan dicapai. Tujuan setiap member itu selalu ada, baik secara eksplisit maupun secara implisit. Tujuan sangat dipengaruhi oleh sifat dan bentuk sumber belajar itu sendiri. 2. Bentuk, format, atau keadaan fisik sumber belajar. 1. Dengan dan lainnya berbeda-beda. Keadaan fisik sumber belajar ini merupakan memperhitungkan segi waktu, pembiayaan, dan sebagainya. Pesan yang dibawa oleh sumber belajar. Setiap sumber belajar selalu membawa pesan yang dimanfaatkan atau dipelajari oleh para pemakainya. Komponen pesan merupakan informasi yang penting. Oleh karena itu, para memakai sumber belajar hendaknya memperhatikan bagaimana pesan disimak. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain: isi pesan harus sederhana, cukup jelas, lengkap, mudah disimak maknanya. 4. Tingkat kesulitan atau kompleksitas pemakaian sumber belajar. Tingkat kompleksitas menggunakan sumber belajar berkaitan dengan keadaan fisik dan pesan sumber belajar. Sejauh mana kompleksitasnya perlu diketahui.
Guna menentukan apakah sumber belajar itu masih bisa dipergunakan, mengingat waktu, biaya yang terbatas. Komponen-komponen tersebut saling berkaitan dengan membentuk satu sistem yang menyusun sumber belajar. Setiap komponen merupakan satu kesatuan yang sulit berdiri sendiri, sekalipun mungkin dapat peneliti mengembangkan sumber belajar dengan tujuan pembelajaran disesuaikan dengan K1 dan KD yang telah dipilih. Bentuknya berupa majalah cetak dengan memuat pesan berbagai rubrik yang mendukung materi dan disajikan dengan bahasa yang populer atau ringan sehingga lebih mudah dipahami. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saputra Dinda Pratiwi dengan NIM T 2019-3084 dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang komponen-komponen sumber belajar. Sumber belajar berkaitan dengan segala sesuatu yang memungkinkan peserta didik dan dapat memperoleh pengalaman belajar. Oleh karena itu, pendiri dan peserta didik harus memanfaatkan sumber belajar semaksimal mungkin. Maka, di dalam sumber belajar pasti terdapat sebuah komponen-komponen penyusun dalam proses belajar. Komponen-komponen sumber belajar diantaranya yaitu 1. Tujuan, misi, atau fungsi sumber belajar. 2. Bentuk, format, atau keadaan fisik sumber belajar satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, peran yang dibawakan oleh sumber belajar, pesan yang dibawakan oleh sumber belajar. Yang terakhir yaitu 4, tingkat kesulitan atau kompleksitas pemakaian sumber belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Fitinah Yunitias, NIM T 2019-3094. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan kriteria buku sebagai sumber belajar. Buku teks adalah sebuah buku yang berisi uraian bahan tentang mata pelajaran atau bidang studi tertentu yang disusun secara sistematis dan telah diseleksi berdasarkan tujuan tertentu, orientasi pembelajaran dan perkembangan siswa untuk diasimilasikan. Selanjutnya, manfaat buku teks pelajaran sebagai bahan referensi atau bahan rujukan oleh peserta didik. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi. Yang ketiga, sebagai alat bantu pendidik dalam melaksanakan kurikulum. Yang keempat, sebagai salah satu penentu metode atau teknik pengajaran yang akan digunakan pendidik. Yang terakhir, sebagai sarana untuk peningkatan karir dan jabatan. Selanjutnya, kriteria buku sebagai sumber belajar yang baik. Karena menjadi buku penunjang kegiatan pembelajaran, maka diharapkan guru dapat memilih buku teks mana yang sesuai untuk siswanya. Yang pertama, kriteria penerbit. Penerbit adalah faktor penentu pada saat buku dicetak. Yang kedua, kriteria fisik. Kriteria yang berkaitan dengan fisik seperti desain cover, tata letak, ukuran, dan cetakannya. Yang ketiga, kriteria isi. Buku teks harus dipilih untuk memajukan tujuan pendidikan sekolah sesuai dengan kebutuhan siswa dan berkontribusi terhadap kontinuitas siswa. Yang keempat, kriteria instruksi. Sebuah buku yang baik melengkapi instruksi guru seperti panduan instruksional, panduan kegiatan kelas, sop kerja, audio, atau komponen visual. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.